Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hari Ramadan dengan NIM 241100072 yang merupakan mahasiswa dari STMIK Mardira Indonesia dari kelas F 2024. Nah, pada kesempatan kali ini aku itu mau jelasin mengenai servis strategi pada pengembangan LMS perguruan tinggi. Nah, di sini itu aku ngebayangin posisi aku sebagai programmer yang lagi bikin LMS dan memikirkan gimana strategi layanannya supaya sistemnya itu bisa jalan dengan baik serta benar-benar nantinya dimanfaatkan ke depannya gitu. Sebelumnya kita pahami secara singkat dulu apa itu LMS. Nah, LMS sendiri adalah singkatan dari Learning Management System, yang dimana LMS sendiri itu adalah sistem yang dipakai buat mendukung pembelajaran digital, mulai dari materi, tugas, sampai ke penilaian. Nah, tapi masalahnya banyak LMS yang secara fungsi ada, tapi secara penggunaan itu kurang maksimal. Nah, karena itu makanya di sini kita butuh yang namanya service strategi. Apa itu service strategi? Nah, service strategi itu bisa dibilang tahapan perencanaan layanan gitu. Jadi kita bukan cuma berpikir fitur apa aja yang ada di LMS nantinya, tapi kita juga berpikir layanan apa yang mau dikasih nanti dari si LMS itu sendiri, serta siapa yang bakal jadi penggunanya gitu. Tujuannya sendiri supaya nanti LMS itu nggak cuma jadi aplikasi aja, tapi emang jadi layanan yang jelas arah ke depannya gitu. Nah, dari service strategi, hal pertama yang ditentuin adalah nilai layanan LMS. Nah, nilai yang mau aku kasih lewat LMS ini sendiri itu adalah kemudahan dalam penggunaannya, kemudian sistemnya yang stabil, serta relevan sama kebutuhan kampus. Jadi emang nantinya bisa membantu proses belajar mengajar. Nah, kemudian aku juga nentuin pengguna dan stakeholders dari LMS ini gitu. Sudah dapat dipastikan ya, salah satu penggunanya itu adalah mahasiswa, tapi bukan cuma mahasiswa, ada lagi dosen, kemudian admin akademik, kemudian ada pimpinan kampus, dan juga tim IT. Nah, masing-masing pengguna dan stakeholder itu punya kebutuhan yang berbeda kan, nggak mungkin sama nih. Nah, makanya service strategi harus bisa mengakomodasi juga ke semua kebutuhan masing-masing itu gitu. Nah, setelah kita tahu siapa penggunanya, baru kita tentuin mengenai layanan inti dari si LMS-nya. Nah, fokus utama dari si LMS ini itu diantaranya adalah pembelajaran, kemudian tugas, kemudian penilaian, dan juga presensi. Nah, fitur-fitur utama itu memang sering dipakai, jadi emang harus dipastikan fitur-fitur tersebut itu berjalan dengan baik gitu. Selain fitur juga, LMS juga harus selalu siap dipakai. Nah, terutama pas ada deadline tugas atau ujian. Nah, karena itu service strategi juga ngatur soal ketersediaan sistem, mulai dari server yang stabil, kemudian ada backup data, sampai ke penanganan error. Nah, dikarenakan LMS juga menyimpan data akademik, maka keamanan juga jadi bagian yang penting. Nah, akses pengguna harus diatur sesuai dengan peran atau role-nya. Dan juga data harus dijaga supaya tidak ada penyalahgunaan data nantinya gitu. Nah, setelah sistem LMS kita selesai dibuat, nggak bisa dilepas begitu aja teman-teman. Nah, si LMS ini harus didukung juga sama dukungan dan operasional LMS, kayak misalnya dokumentasi dan panduan pengguna, supaya pengguna misalnya dosen atau enggak mahasiswa
bisa nih memakai si sistem ini tanpa kesulitan gitu karena ada dokumentasi dan panduan pengguna itu sendiri. Nah, kemudian juga ada layanan bantuan jaga-jaga jikalau dari penggunanya sendiri tetap ada kesulitan di luar dari dokumentasi atau panduan pengguna. Nah, setelah beberapa poin-poin pemaparan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa servis strategi itu bisa bikin LMS nggak cuma jadi aplikasi doang, tapi jadi layanan yang nantinya punya nilai, kemudian kestabilan, keamanan, serta bisa digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar nantinya di perguruan tinggi. Nah, mungkin sekian pembahasan dari aku. Mohon maaf bila ada kurang. Harapannya juga buat teman-teman dengan adanya pemaparan ini paling tidak ada sedikit gambaran soal strategi service strategi khususnya di pengembangan LMS perguruan tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.